Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Pada kesempatan ini aku mau house tour rumah aku yang sederhana ini ya teman-teman. Pokoknya kemarin tuh ada yang minta aku untuk house tour. Alhamdulillah hari ini aku bisa melaksanakan house tour itu. Nah, yang pertama tadi kalian udah lihat bentukan rumah aku dari luar, dan ini jika kalian salpok dengan pot bunga ini, aku pakein rok anak aku yang udah nggak kepake ya teman-teman. Itu tuh udah gak kepake tapi masih bagus gitu. Dan itu bajunya itu atau unroknya itu dari anak aku yang nomor 2 ya. Jadi udah beberapa tahun tapi masih bagus, dan sekarang tuh udah nggak bisa dipakai karena udah melorot gitu ya teman-teman. Di video kali ini teman-teman, aku gak cuma house tour, tapi aku juga mau memberikan tips kepada teman-teman semua, yaitu tips atau cara rumah agar selalu rapi setiap hari. Yang pertama kali ini adalah bagian teras di depan rumah aku ya teman-teman. Ini bentukannya seperti ini. Nah, di sini ada bunga yang tadi aku gantung, dan ini terasnya. Di sini biasa aku kumpul bersama dengan keluarga ya. Nah, di teras ini kita bisa langsung ke sini, atau juga kita bisa masuk ke tempat kerja aku dan tempat kerja suami. Jadi dulu itu ini aku asalnya kamar ya teman-teman. Kamar yang paling depan gitu, paling deket sama garasi. Cuma karena aku jualan online, makanya aku ubah menjadi toko online aku di rumah. Tapi ternyata toko online aku itu akibat pandemi jadinya bangkrut ya teman-teman. Padahal stok itu masih numpuk di sini. Dan sekarang itu dijadikan meja kerja atau ruangan kerja untuk aku dan juga ruangan kerja Pak suami. Nah, disinilah kami biasanya ngedit video ataupun mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Ini teman-teman yang aku tadi sebutkan, ini stok-stok yang ada di rumah aku ya. Masih banyak banget. Kita kembali lagi keluar. Nah, ini kita kembali ke teras. Di sini ada banyak koleksi tanaman aku ya. Ini tanaman aku selalu aku rawat setiap hari. Pokoknya aku nyempetin nyiram tanaman itu. Kalau yang ditaruh di teras atas ini pokoknya 3 hari sekali itu aku guyur ya teman-teman. Nah, aku guyurnya itu bukan di keramik ya, atau bukan di atas ini, tapi aku taruh di atas kolam. Nah, kalau misalkan hari-hari biasa cukup aku semprot-semprot aja daunnya biar nggak kering gitu, biar nggak berdebu juga. Nah, ini juga ada taman kecil karena bentuk rumah aku itu mengerucut gitu ya teman-teman, karena terpotong jalan. Jadi seperti ini, ada lahan sedikit aku manfaatkan untuk taman kecil-kecilan di sini. Dan kalau ke sini tuh harus manjat ya teman-teman. Jadi jarang sekali terinjak karena memang si tempatnya itu terhalang sama tembok ini. Di sini juga ada kolam ikan kecil. Ini tuh dulunya kolam ikan aku buat karena anak-anak aku yang laki-laki itu sukanya beli ikan gitu teman-teman kalau sekolah. Nah, akhirnya karena kasihan ikannya itu selalu mati, makanya aku bikinin kolam ini. Nah, ternyata si ikan itu beranak pinak teman-teman. Jadi banyak seperti ini. Adapun yang kecil-kecil itu yang ikan hias emang enggak gede ya teman-teman, tapi kalau ikan nila itu cepet banget gedenya, bahkan mereka itu beranak gitu. Nah, ini adalah teras depan di rumah aku ya teman-teman.
Langsung saja ya teman-teman ke tips membereskan rumah atau supaya rumah itu setiap hari rapih dan bersih. Yang pertama pastinya kita itu harus rutin membersihkan rumah sesuai dengan jadwal. Bayangkan ya teman-teman, betapa sulitnya membersihkan noda kopi yang tumpah kalau kita misalkan ngebiarin itu tuh semalaman. Jadi kalau misalkan langsung ngepel pas tumpah itu maka nggak bakalan susah gitu. Jadi intinya kita itu jangan sampai menunda-nunda membersihkan rumah, karena banyak orang yang merasa membersihkan rumah itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Padahal kalau kita udah rutin, udah membiasakan membersihkan rumah itu sangat menyenangkan ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita sudah melihat hasil dari kerja keras kita, rumah bersih dan rapi, itu tuh rasanya lega banget. Dan ini adalah ruang tamu di rumah aku. Ruang tamunya kecil, mungil ya teman-teman. Ini bernuansa warna coklat sama kuning gitu. Aku ingin memberikan kesan hangat kepada tamu yang datang gitu teman-teman. Jadi di rumah aku itu setiap ruangan beda-beda warna ya teman-teman, warna-warni gitu. Alhamdulillah ruang tamu juga walaupun kecil mungil setiap hari aku bersihkan secara rutin ya teman-teman. Karena memang membersihkan rumah itu kalau disekaligus maka bakal melelahkan. Tapi kalau sudah rutin setiap hari itu tuh gampang banget, mudah banget gitu teman-teman. Jadi kalau ada kotor langsung dibersihkan gitu. Nah itu tuh bahkan memperingan pekerjaan kita. Nah kalau rumahnya udah terlihat berantakan, nodanya udah di mana-mana, nah kita bersihkan pasti capek ya teman-teman. Nah ini aku lanjut ke ruang keluarga ya. Ini ruang keluarganya seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, ruang keluarga aku juga rutin setiap hari dibersihkan. Karena tips supaya rumah terlihat bersih dan rapi itu, yang nomor 2 itu kita itu harus membereskan rumah itu sebelum menumpuk ya. Jadi bereskan baju-baju yang berserakan, kita bereskan langsung agar jangan menumpuk. Apalagi di kursi biasanya suka banyak tumpukan-tumpukan pakaian gitu ya teman-teman. Karena sebagian orang terkadang males gitu, atau misalkan mencuci piring dibiarkan sampai numpuk, atau misalkan mencuci baju dibiarkan sampai numpuk. Nah itu kebiasaan menumpuk-numpuk sampai banyak itu jelek ya teman-teman. Jadi kita harus segera membereskan sebelum semuanya itu menumpuk. Tips selanjutnya supaya rumah rapi dan bersih setiap hari, kita itu harus menggunakan keset ya teman-teman. Jadi kalau bisa si kesetnya itu double di luar dan juga di dalam. Jadi si keset ini membantu mengurangi tanah atau pasir yang ikut masuk ke ruangan. Jadi karena udah kakinya kena keset tadi ya teman-teman, jadi si rumah itu nggak bakalan banyak pasir kayak gitu ya. Karena biasanya kalau anak-anak kecil itu keluar itu jarang pakai sendal atau misalkan gimana. Nah kalau ada keset itu sangat membantu sekali ya teman-teman. Nah ini adalah ruang yang lemari yang asalnya itu lemari TV ya teman-teman. Ini lemari udah jadul banget. Ini tuh warisan dari mertua aku. Nah teman-teman, jika kalian melihat ke sini, ini tuh ada 2 kamar yang berhadapan seperti ini. Yang pertama itu yang toko online tadi ya. Yang kedua itu gudang ya teman-teman. Ini gudang tempat menyimpan barang-barang aku. Jadi aku itu punya tempat penyimpanan di sini. Jadi supaya beres-beres itu cepat, maka aku biasanya menaruh semua barang-barang yang tidak terpakai itu di sini. Nah kemudian nanti kalau udah santai aku sortir ya teman-teman. Nah ini lanjut ke kamar anak-anak. Ini yang biasanya anak aku tidur di sini, anak-anak yang ada di rumah ya teman-teman. Selanjutnya tips supaya rumah itu rapi dan bersih,
kita itu jangan biarkan tempat tidur berantakan ya teman-teman. Pokoknya setiap hari tempat tidur ini harus dirapihkan. Jadi kebiasaan merapihkan tempat tidur itu seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang sukses dan teratur. Untuk memulai hari dengan sempurna, mulailah dengan merapihkan tempat tidur. Ganti spray, ganti sarung bantal. Pokoknya setiap 1 minggu 1 kali itu harus diganti ya teman-teman. Dan juga aku selalu deep clean kamar setiap 2 minggu sekali. Pokoknya gantian, karena kamar yang aku gunakan itu sekarang ada 2 ya. Kamar utama dan juga ini kamar anak-anak. Tapi nanti mungkin kalau anak-anak aku pada pulang dari pondok, mungkin kamar yang gudang tadi akan dipergunakan. Kemudian bisa jadi toko online juga jadi kamar lagi, balik lagi ya teman-teman. Nah, kita langsung ke kamar berikutnya. Ini kamar utama di rumah aku. Semua kamar itu aku cat nuansanya warna biru ya teman-teman, karena sudah aku bahas warna biru itu warna yang menenangkan, warna yang cocok untuk kita tidur. Nah, ini kamar ini tuh lumayan luas. Pokoknya kamar yang paling luas di antara kamar-kamar yang lain, karena memang ini tuh udah dirombak gitu teman-teman. Yang asalnya di pinggir kamar ini tuh ada taman, tapi sekarang jadi tidak ada ya teman-teman. Jadi aku pasin supaya kamarnya itu jadi lebih luas. Di sini juga ada lemari yang tinggi, itu tuh lemari untuk aku, untuk Pak suami, dan juga lemari untuk anak-anak. Jadi muat banyak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kamar ini juga selalu rapi dan juga selalu bersih. Nah, ini lemarinya seperti ini ya teman-teman. Jadi di bawahnya itu ada laci-laci. Aku khususkan untuk menyimpan dalaman-dalaman seperti ini supaya mudah diambil. Pokoknya semuanya terpisah ya, antara punya aku dan punya Pak suami, biar mudah gitu nyarinya. Nah, ini tempat kerudung anak-anak aku sama celananya. Dan ini baju-bajunya aku simpan juga sebagian di laci, karena memang di lemari udah gak cukup gitu teman-teman. Maklum anak aku itu banyak kan, ada 6. Jadi walaupun mereka tinggal di pondok, tapi bajunya itu masih banyak yang di rumah. Nah, ini celana-celana Pak suami. Dan ini baju aku yang sehari-hari gitu ya teman-teman. Dan untuk lemari yang atas, yang kedua, ini tuh khusus baju-baju Pak suami. Alhamdulillah selalu wangi, karena aku itu sudah membuat pengharum ruangan bikinan aku sendiri ya teman-teman. Untuk yang belum tahu, ditonton videonya ya. Wanginya itu pokoknya di dalam lemari itu gak bau apek gitu ya, walaupun sekarang musim hujan. Nah, ini lanjut ke kamar mandi. Nah, di sini ada sekat ya teman-teman. Itu tuh untuk memisahkan. Jadi di sini ada sejenis gudang kecil. Ini lemari yang jadul yang bawa aku dari rumah mertua ya teman-teman. Ini lemarinya, kalau dibuang sayang, aku naruh baju-baju yang jarang kepake. Nah, ini juga ada ambalan-ambalan tempat alat-alat kosmetik seperti ini, aku taruh di sini. Dan aku juga di sini naruh vacuum cleaner ini aku taruh di sini supaya tidak terjangkau sama anak-anak ya teman-teman. Di sebelahnya lagi ini tuh ada kamar mandi. Ini kamar mandi di kamar tidur utama. Jadi kamar mandinya seperti ini, lumayan agak luas. Di sini pun wangi sekali ya teman-teman, berkat pewangi ini yang sudah aku buat. Dan untuk teman-teman yang penasaran, bisa ditonton videonya juga, supaya kamar mandi itu tetap wangi ya teman-teman, seperti kamar mandi aku. Dan aku pun selalu membersihkannya rutin 2 minggu sekali. Nah, ini kamar utamanya. Kita kembali lagi ke ruang keluarga. Nah, ini teman-teman, ini ruang keluarga aku serba hijau.
Jadi di depan warna kuning, kemudian di kamar-kamar warna biru, dan sekarang nuansa di ruang keluarga itu udah berbeda lagi, didominasi dengan warna hijau ya teman-teman. Jadi seperti ini ruangannya, ini hampir menyatu dengan dapur ya teman-teman, dengan dapur bersih, karena di rumah aku itu ada 2 dapur. Yang pertama itu dapur bersih, dan nanti di belakang juga ada teman-teman dapur kotor ya. Kenapa aku punya 2 dapur? Karena si dapur bersih ini nyambung ke dalam rumah gini ya teman-teman, jadi gak ada pintunya, gak ada tutupnya. Jadinya si bau masakan itu asalnya masuk ke dalam rumah. Nah, kita lanjut ke dapur ya teman-teman. Ini dapurnya kecil mungil seperti ini. Nah, dapur aku juga selalu bersih dan rapi ya teman-teman. Jadi tips supaya rumah tetap rapi dan bersih selanjutnya adalah lakukan rutinitas bersih-bersih dapur itu di malam hari. Jadi seperti yang sudah aku lakukan sekarang ini, pokoknya setiap malam itu aku bersihkan dapur, karena supaya tidak banyak hewan-hewan seperti tikus, kecoa, semut gitu di dapur ya teman-teman. Jadi melakukan rapi-rapi atau bersih-bersih dapur di malam hari itu akan membantu kita mengurangi beban kerjaan di hari berikutnya ya. Pokoknya di esok harinya itu kita itu bakalan tidak terlalu repot gitu. Dan juga supaya mencegah ada hama di rumah tangga itu seperti tikus, kecoa, semut. Pokoknya kalau dapurnya udah bersih, insya Allah hama-hama yang seperti itu tuh bakalan hilang ya. Dan jangan lupa juga setiap malam aku selalu rutinkan untuk membuang sampah. Ini adalah dapur kotor yang ada di rumah aku, seperti ini penampakannya ya teman-teman. Jadi ini tuh asalnya area belakang gitu. Pokoknya ruang terbuka di belakang dulunya aku khususkan untuk jemuran. Tapi karena memang udah jadi dapur sekarang, jadi jemurannya ini ada di atas, cuma jarang dipakai gitu ya. Dan ini ada pintu keluar. Nah, yang sudah aku bilang bahwa rumah aku itu dikelilingi sama jalan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini pun jalan gang bisa dilewati sama motor sama sepeda. Dan ini aku sebut musola karena anak-anak pada ngaji di sini ya teman-teman, kalau sore dan juga malam hari. Nah, alhamdulillah video aku sudah berakhir ya teman-teman, gak kerasa. Terima kasih sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.